Ya, pemirsa, ini menarik yang disampaikan oleh Prof. Suteki tadi bahwa ini seolah-olah kebijakan publik ini sekarang memoderasi ya. Kita lihat ini tanggapan dari sejumlah pejabat mengenai dicabutnya atau dicabutnya larangan keturunan PKI untuk masuk ke TNI. Kita lihat ya, ini jawaban dari atau respon dari Gubernur Lemhanas. Dukung Andika Perkasa soal keturunan PKI bisa daftar TNI. Oke, kemudian, wah ini politisi nih temannya Bung Mardhani nih, Fadlizon. Tidak ada larangan keturunan PKI daftar TNI, tapi perlu waspada. Oke. Kali ini tumben ya. Itu kawan saya Oke. itu. Nah, kemudian DPR dukung keturunan ex-PKI bisa daftar TNI, tapi harus bebas terpapar komunisme. Oke, sudah ini ya. Tapi kemudian bahwa responnya ya silakan mendukung, nggak apa-apa. Artinya Anda melihat ini sebagai bentuk tadi moderasi, permisif, atau justru harus diwaspadai nih dengan kondisi seperti ini? Kalau pernyataan-pernyataan tadi kan sangat normatif, karena tentu didasarkan hanya pada peraturan perundang-undangan. Sementara saya tadi katakan, membaca kebijakan publik itu tidak bisa hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi kompleksitas, karena undang-undang itu kan hanya bangkainya hukum gitu. Di luar itu ada persoalan politik, persoalan sosiologis, persoalan agama, ada persoalan keamanan. Ini yang harus dipertimbangkan ketika seseorang mau menyatakan atau membuat sebuah kebijakan publik, termasuk Pak Andika itu. Nah, jadi dalam hal ini pernyataan tadi saya nilai itu adalah sangat normatif, dan menurut saya kebijakan publik yang akan diambil, termasuk tadi Pak Ponto sudah menyatakan itu, mungkin di level de jure memang tidak ada, ya memang kita temukan larangan anak keturunan PKI itu untuk mendaftar atau memasuki ke TNI. Tapi tadi saya katakan, atau saya tadi menyimpulkan dari Pak Ponto, itu berarti ada barrier, ada filter yang untuk menyaring dan memastikan bahwa TNI itu harus bersih dari komunisme. Mbak Anda sepakat juga nggak kalau melihat ini mulai memoderasi ataupun sedikit permisif mengenai ini nih dengan pernyataan Pak Andika ini? Kalau Bung Karno kan jas merah ya, jangan lupakan sejarah ya. Jadi jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama dua kali. Karena kalau kita ngelihat sejarah PKI dalam waktu yang sangat singkat, bisa membangun kekuatan yang bersenjata bahkan gitu loh. Dan kemampuan mengadu domba, kemampuan dia untuk menginfiltrasi, bagaimana kasus 6 jenderal itu, buat saya wajar kalau publik menginginkan ada penjelasan yang lebih rinci, lebih sistematis, lebih detail terhadap kebijakan-kebijakan yang permisif ini. Walaupun tetap semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Tapi kalau kita lihat kan jelas, penjelasan Pak Ponto juga jelas, bukan anak PKI-nya kok, bukan keturunannya, tapi pahamnya yang tidak boleh masuk ke tubuh TNI. Nah itu yang maksud saya penjelasan lebih lanjut dari apa yang disampaikan Jenderal Andika. Bahwa ideologi hanya dapat dilawan oleh ide lainnya. Tidak bisa, kayak misal dites, ya kemampuan testing secanggih apapun tetap kalah, ide itu punya kaki. Tapi terbukti kata Pak Ponto nggak ada tuh yang masuk sampai saat ini TNI yang paham ideologi Iya nanti pernyataan ini akan bisa dikontra oleh teman-teman yang pengamat militer katakan ya. Kalau saya tidak pada posisi ingin mengkonter itu, tetapi ide itu dilawan dengan ide yang lain. Dan karena itu perlu dengan adanya isu ini, Jenderal Andika atau TNI memberikan penjelasan yang lebih sistematis, yang lebih dalam untuk menyelesaikan trauma sejarah ini sehingga bangsa kita menjadi lebih dewasa dan maju ke depan. Oke, satu lagi sebelum ditutup, apa kalau Anda melihatnya resiko jika ada nih, kalau nih ya worst case skenario nih ada masuk di tubuh TNI, apa resiko terburuk kalau misalnya ada keturunan PKI masuk di TNI akhirnya? Ya, lagi-lagi TNI itu penjaga gerbang utama NKRI dan Pancasila kita. Dan sehingga kalau quote and unquote fondasinya rapuh ataupun berkarat, maka sangat berbahaya bagi keberadaan NKRI kita. Oke, Pak Ponto, dengan segala instrumennya TNI pasti bisa menjamin ya kekhawatiran ini tidak akan terjadi ya, bahwa oke boleh masuk pendaftaran tapi tidak akan lolos filternya, saringannya sangat rapat dan ketat gitu ya. Ya. Sudah bisa dijamin seperti itu? Bisa dijamin. Kan terbukti saya masuk tahun 73 kan sudah bebas itu. Sampai hari ini apakah ada? Kan tidak ada. Oke, jangan ambil yang lain-lain. Angkatan saya masuk tahun 73 itu aturan itu sudah berlaku.
Lalu diperkuat 2004 kan. Nah sampai hari ini coba siapa yang muncul? Nggak ada kan. Dalam perjalanan nggak usah lihat ini siapa di belakang. Begitu lain-lain sendiri karena TNI itu kan homogen. Sangat homogen. Begitu ada sedikit saja orang Jawa bilang nyeleneh itu kelihatan sekali. Itu langsung geser. Anda tadi sempat bilang bahwa yang Anda termasuk orang salah satu yang membuat ya alat sistem deteksi itu ya Pak Ponto ya. Itu berbentuk alat, instrumennya apa? Ada dengan pertanyaan tertulis pertanyaan, apa? tanya jawab. Jadi ada pertanyaan, nanti ada pengamatan. Dalam pengamatan kan kita sudah punya yang diamati ini. Nanti apa pertanyaannya, apa ceritanya, apa jawabnya. Kalau ditanya ini jawaban spontannya apa, nah, itu bisa kelihatan itu. Misalnya ditanya bagaimana pemberontakan PKI menurut Bapak, menurut Jenderal, menurut kan tergantung pangkatnya apa saat itu. Coba bisa diceritakan bagaimana? Itu banyak itu pertanyaan-pertanyaan dan itu 400-300 pertanyaan kan lumayan, Pak. Pernah tahu. Jadi di situ kita putar-putar gelas ini dari setengah kosong kita tanya setengah isi. Bingung dia kan. Nanti ujung-ujungnya kelihatan pembohongan, bohong. Oke, artinya nggak ada perlu kekhawatiran. Begitu bohong, ini bohong ya, seperti ada sesuatu yang disembunyikan, coret. Nah, kan itu. Terakhir, bahwa tidak ada perlu kekhawatiran berarti ini. Saya kira bukan soal tidak ada kekhawatiran, tapi kewaspadaan itu kan menjadi penting. Karena memang bagaimanapun komunisme itu kan bertentangan dengan Pancasila, dengan agama Islam, kan jelas begitu. Jadi mestinya orang Indonesia itu kan tidak boleh berpaham komunisme. Saya kadang juga lihat dulu, kenapa ya kok Indonesia itu bisa memberikan ruang untuk membuat partai komunis gitu loh. Sementara kita tahu komunisme, meskipun dulu tahun 2020 ya, 1920 waktu dibentuk itu kan, bulan Mei itu kan memang kita belum punya Pancasila. Tetapi taruhlah kayak agama, misalnya Islam ya sudah mulai ada, nanti 12 itu kan Muhammadiyah, kemudian 26 itu NU. Tapi kemudian sampai setelah merdeka, kemudian menjadi besar, taruhlah mulai tahun 48 ya, 48 itu bahkan melakukan pemberontakan, itu dengan Indonesia, kalau 26 kan dengan Belanda. Tapi yang 55 itu kan menjadi partai yang justru besar, ketiga ya kalau nggak salah ya. 3 besar, ya 4 besar. Jadi poinnya harus tetap waspada. Nah tetap harus waspada. Terakhir gitu. singkat saja Pak Ilham, singkat saja waktu terbatas. Dengan ini apakah Anda melihat ini angin rekonsiliasi mulai terlihat lebih segar nih untuk para korban khususnya? Saya mundur sedikit ya. Jadi yang pertama itu saya selalu lihat bahwa apapun yang terkait PKI itu kemudian langsung menjadi sangat aktual, kemudian digoreng dan sebagainya. Sementara kita lupa bahwa ada banyak juga ideologi-ideologi lain yang merongrong bangsa ini sebetulnya. Itu juga harus diwaspadai juga ya. Dan itu cukup Karena serius. PKI punya sejarah yang sensitif lukanya sampai sekarang bagi bangsa. Sebut aja tadi disebutkan oleh Bung Ali itu bahwa ada trauma sejarah. Sebetulnya juga perlu dikaji ulang. Siapa sih yang mengalami trauma itu? Bangsa Indonesia atau PKI-nya sendiri? Itu juga menurut saya itulah sebabnya pentingnya rekonsiliasi. Karena dalam rekonsiliasi itu juga prasyarat utama yang pertama adalah mengkaji ulang. Kemudian pelurusan sejarah. Kemudian ada public remorse. Baru kemudian ada rehabilitasi dan sebagainya. Urutannya kita kira begitu. Tapi poinnya begini bahwa sekali lagi ini mengingatkan bahwa rekonsiliasi nasional itu harus segera diwujudkan. Sesusah-susahnya lakukan sebaik-baiknya. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Bapak-bapak sekali lagi terima kasih, Pak Ponto terima kasih, Pak Ilham terima kasih, Bang Mardhani terima kasih, Prof. Suteki terima kasih. Mudah-mudahan apapun itu pernyataan dari Jenderal TNI kita berharap semua orang memang untuk mengakomodir bahwa semua orang punya hak yang sama. Tapi harga mati NKRI dan tidak ada ruang untuk komunis untuk bisa berkembang lagi di tanah air. Kita sepakat untuk satu hal itu ya. Saya Dwi Anggia, saya akhiri 2 sesi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.